Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di channel Puisiku Diari. Channel ini banyak membahas cerita berdasarkan kisah nyata dan urban legend yang beredar di masyarakat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari sudut pandang seorang mahasiswa bernama Dimas yang memiliki sebuah kisah menyeramkan di sebuah rumah kos tua yang dia tempati di daerah Surabaya. Mari kita lanjut ceritanya, selamat mendengarkan. Cerita ini bermula sekitar pertengahan tahun 2020 hingga awal 2021 saat bayang-bayang pandemi melingkupi kota menambah keheningan yang mencekam di sudut-sudut tak terjamah. Musim hujan di Surabaya selalu membawa nuansa tersendiri. Sore itu, langit Mulyorejo kelabu memuntahkan air tanpa henti membasahi jalanan yang sepi dan atap-atap genting rumah-rumah tua yang berjejer rapat. Di salah satu rumah tua berlantai 2 yang dialihfungsikan menjadi kos-kosan mahasiswa, Dimas, seorang perantau dari Solo, baru saja menuntaskan sesi kuliah daringnya yang membosankan. Rasa gerah dan penat membuat sekujur tubuhnya lengket. Tanpa pikir panjang, ia beranjak menuju kamar mandi bersama yang terletak tak jauh dari kamarnya di lantai 1. Kos itu sebenarnya cukup nyaman. Lokasinya strategis, hanya beberapa menit berjalan kaki dari kampus, dan biaya sewanya relatif murah, faktor penting bagi mahasiswa dengan anggaran terbatas. Kamar Dimas, nomor 7, berada di sudut paling belakang lantai dasar, berbatasan langsung dengan area dapur umum dan kamar mandi yang menjadi sumber kegelisahannya. Awalnya ia tak merasakan keanehan apapun. Kos itu terkesan biasa saja, dengan beberapa penghuni lain yang juga mahasiswa, sebagian besar pendiam dan sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, setelah sekitar 3 bulan tinggal di sana, aura samar yang terasa mulai berubah menjadi bayangan nyata yang mengancam ketenangan Dimas. Babak ke-1. Bisikan di balik dinding dan hembusan napas dingin yang mengintai. Kamar mandi kos itu anehnya selalu bersih, terlalu bersih bahkan. Tidak ada lumut di sudut, tidak ada noda membandel di lantai keramik putihnya. Sebuah tirai shower plastik bergambar pemandangan laut yang usang tergantung di antara area shower dan kloset jongkok. Setiap kali Dimas masuk ke sana, entah mengapa, selalu ada perasaan tidak nyaman, seolah ia memasuki wilayah pribadi seseorang yang lain. Kejadian pertama yang aneh dimulai pada suatu malam yang pekat. Jarum jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Dimas terbangun karena perutnya melilit hebat, memaksa ia keluar dari selimut hangatnya. Hujan deras masih mengguyur, membuat suasana di luar kamar terasa sangat sunyi, hanya diisi gemuruh air yang jatuh dari talang dan percikan di genangan air. Dengan langkah gontai, Dimas menyeret kakinya ke kamar mandi. Saat ia sedang buang air kecil, telinganya menangkap sesuatu. Bukan suara hujan, bukan pula suara kendaraan di jalan raya yang jauh. Ini adalah gumaman lirih, samar-samar seperti orang sedang berbisik-bisik, namun tak jelas apa yang diucapkan. Suara itu, anehnya, terdengar begitu dekat, seolah berasal dari balik dinding bata yang membatasi kamar mandi, dengan ruang kosong di belakangnya, sebuah gudang tua yang jarang dibuka. Siapa itu? Bisik Dimas pelan, jantungnya mulai berdetak tak karuan. Ia mencoba menajamkan pendengaran. Gumaman itu masih ada, kali ini terdengar seperti perdebatan yang samar, diiringi helaan napas berat. Dimas memejamkan mata sejenak, berharap itu hanya halusinasi karena rasa kantuk dan perutnya yang tidak enak. Namun saat membuka mata, ia merasakan hembusan napas dingin yang menusuk hingga ke tulang, persis di tengkuknya. Hembusan itu begitu nyata, disertai aroma samar seperti lumut basah dan tanah. Ini bukan sekadar angin. Ini seperti ada seseorang yang berdiri persis di belakangnya, begitu dekat, nyaris menyentuh kulitnya. Bulu kuduk Dimas meremang hebat, merambat dari leher hingga ke ujung kaki. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia buru-buru menyelesaikan urusan, menarik napas dalam-dalam, dan tanpa menoleh sedikit pun, ia keluar dari kamar mandi itu dengan langkah tergesa, bahkan hampir berlari kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, lalu mencoba menenangkan diri di ranjang. Malam itu ia tak bisa lagi memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba, hembusan dingin dan bisikan samar itu kembali terngiang. Babak kedua, bayangan di cermin dan aroma melati yang menyengat. Kejadian gumaman itu terulang beberapa kali di minggu-minggu berikutnya. Setiap kali Dimas terpaksa menggunakan kamar mandi di malam hari. Ia mulai terbiasa, atau lebih tepatnya, mulai menguatkan diri, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dari kamar tetangga atau suara angin yang bermain di antara celah-celah dinding tua. Namun, ketenangan semuanya hancur lebur pada suatu sore yang mendung. Dimas sedang mandi, air dingin membasahi tubuhnya yang lelah setelah seharian belajar. Cermin kecil di atas wastafel memantulkan sosoknya yang basah.
Saat ia sedang menggosok gigi dan menatap lurus ke cermin, matanya menangkap sebuah gerakan. Sebuah bayangan hitam sangat cepat melintas di belakangnya di sudut paling atas cermin. Bayangan itu diikuti oleh rambut panjang hitam legam yang menjuntai, seolah ada kepala yang menunduk rendah tepat di balik tirai shower yang sedikit terbuka. Jantung Dimas mencelos. Ia merasakan aliran darahnya berhenti sejenak. Dengan gerakan secepat kilat, ia menoleh ke belakang ke arah tirai shower. Kosong. Hanya dinding keramik putih yang bersih dan tirai plastik bergambar laut yang sedikit bergoyang, mungkin karena embusan angin dari ventilasi. Namun kali ini indera penciumannya menangkap sesuatu yang sangat asing dan menusuk. Bau semerbak kembang melati yang sangat kuat, seperti ada sesajen di sana, terlalu pekat untuk aroma sabun atau sampo. Aroma itu begitu menyengat hingga membuat kepalanya sedikit pening. Apa-apaan ini? Gumam Dimas lirih, suara seraknya hampir tak terdengar. Keringat dingin membanjiri punggungnya, bercampur dengan air mandi. Ia segera menyelesaikan mandinya secepat mungkin, tanpa berani lagi melirik ke cermin atau ke balik tirai. Malam itu, ia langsung menelepon Randy, teman sekamarnya yang kebetulan sedang pulang kampung. "Ren, lo harus percaya gue, ini gak beres," suara Dimas tercekat. Randy di ujung telepon menyaut, terdengar malas. "Kamar mandi kenapa lagi, Mas? Rusak lagi atau lampunya mati?" "Bukan, Ren. Gue lihat sesuatu di cermin. Kayak ada bayangan orang, rambutnya panjang, di balik tirai. Dan baunya, Ren, bau melati kuat banget kayak di kuburan." Dimas mencoba menjelaskan dengan panik. Terdengar helaan napas Randy di seberang sana. "Halah, lo kebanyakan nonton film horor kali, Mas, atau kecapekan. Jangan-jangan cuma pantulan cahaya lampu atau bayangan jemuran?" "Nggak, Ren, ini beda, gue serius. Bulu kuduk gue masih berdiri sampai sekarang. Rasanya kayak ada yang ngeliatin gue dari sana." Dimas frustasi. Randy mencoba menenangkan. "Ya udah, lo coba baca-baca doa aja kalau mau ke sana. Atau siram air panas aja di pojokan. Mungkin cuman ilusi, jangan dipikirin." Namun nasihat itu tak banyak membantu Dimas. Ketakutan itu sudah mengakar dalam benaknya, menggerogoti ketenangannya setiap kali ia harus berurusan dengan kamar mandi itu. Babak ketiga, sentuhan mematikan dan bisikan sang penunggu. Puncak kengerian terjadi sekitar 2 minggu setelah kejadian cermin. Malam itu, hujan kembali turun dengan derasnya, diiringi petir yang sesekali menyambar, menerangi kamar Dimas dengan kilatan cahaya sesaat. Dimas baru saja selesai mandi, tubuhnya masih basah, handuk melilit pinggang. Ia berencana memakai pakaian di dalam kamar mandi agar tidak terlalu kedinginan di luar, dan mungkin untuk menghindari tatapan yang ia rasa selalu mengintai dari balik pintu kamarnya sendiri. Saat ia meraih kaos dari gantungan yang terpasang di dinding, ia merasakan suhu di dalam kamar mandi anjlok drastis. Dinginnya menusuk tulang, jauh melebihi dinginnya air hujan atau AC di kamar. Udara terasa berat, sesak menekan seolah ada dinding tak kasat mata yang mendekat. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip sebentar, lalu kembali stabil, namun cahaya yang dipancarkan terasa meredup. Kemudian sebuah tekanan berat yang dingin dan mencekam terasa di pundak kirinya. Bukan sekadar sentuhan, melainkan sensasi seperti ada jari-jari dingin dan kurus yang mencengkeram kuat bahunya, meremasnya dengan kekuatan aneh. Dimas merasakan nyeri tumpul menjalar. Tubuh Dimas seketika kaku. Otot-ototnya menegang, membeku. Ia mencoba bergerak, mencoba berteriak, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menguncinya di tempat, mengikatnya. Matanya melotot menatap cermin di depannya, berharap bisa melihat siapa atau apa yang sedang mencengkeramnya. Tapi hanya pantulan dirinya yang ketakutan, dengan mata melebar dan bibir membiru. Lalu sebuah bisikan melengking dan serak terdengar tepat di telinga kirinya, begitu dekat hingga Dimas bisa merasakan embusan napas busuk dan dinginnya. Bisikan itu tidak membentuk kata-kata yang jelas, melainkan suara desisan panjang, parau, dan penuh amarah, seolah sebuah ancaman tanpa kata, sebuah peringatan yang mengerikan. "Shh, kau bukan pemiliknya, pergi." Bisikan itu terdengar berulang mengitari kepalanya, seolah datang dari segala arah. Bersamaan dengan bisikan itu, ia merasakan sensasi menjijikan seperti rambut panjang yang basah dan lengket menempel di pipinya, mengelus rahangnya. Teror itu berlangsung mungkin hanya beberapa detik, tapi terasa seperti keabadian. Setiap detiknya dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Dalam ketidakberdayaannya, Dimas memejamkan mata erat-erat, memusatkan seluruh kesadarannya untuk melafalkan ayat-ayat kursi dan doa-doa lain yang ia ingat berulang kali di dalam hati. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, melawan tekanan yang mencekiknya, melawan cengkeraman di bahunya. Perlahan sentuhan di bahunya melonggar, bisikan itu memudar menjadi gumaman yang semakin jauh, dan udara dingin mulai mencair. Dimas tersentak terbebas dari jeratan itu. Tanpa berpikir 2 kali,
Ia meraih handuk dan kaosnya yang terjatuh, lalu berlari keluar dari kamar mandi dengan kecepatan penuh. Jantungnya berdebar-debar seperti genderang perang. Ia menubruk pintu kamarnya, menguncinya rapat-rapat, lalu menyalakan semua lampu, bahkan lampu kamar mandi yang terhubung dengan sakelar di kamarnya, tak peduli jika nanti listrik kos boros. Babak keempat, pengakuan ibu kos dan ketegangan yang tak berujung. Pagi harinya dengan wajah pucat dan mata bengkak karena tidak tidur semalaman, Dimas memberanikan diri menemui ibu kos. Ia menceritakan seluruh kejadian dengan suara gemetar dan detail yang ia ingat, berharap mendapat penjelasan yang logis, atau setidaknya simpati. "Bu, saya mau cerita." Dimas memulai dengan suara bergetar, hampir seperti rintihan. "Saya tidak bisa lagi. Kemarin malam, di kamar mandi." Ibu kos, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah namun menyimpan banyak rahasia, mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk kecil, sesekali menyeruput tehnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah cerita seperti ini bukan hal baru baginya. "Saya merasakan ada yang menekan pundak saya, Bu, dingin sekali." Lalu ada bisikan serak, kayak bilang pergi di telinga saya. "Saya takut sekali, Bu, saya tidak bisa tidur." Dimas hampir terisak, meremas tangannya di pangkuan. Ibu kos menghela napas panjang, tatapannya menerawang ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. "Oh itu, memang sudah ada yang menempati dari dulu, Mas," ujar ibu kos dengan nada yang sangat tenang, seolah ini adalah fakta sehari-hari. Dimas mengerutkan dahi, bingung dan marah bercampur aduk. "Maksud ibu, ada penghuni lain?" "Tapi kan di kos ini cuma mahasiswa, Bu, saya tahu semua kamar terisi." Ibu kos tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa justru membuat Dimas merinding lebih dalam. "Bukan penghuni seperti Mas. Ini rumah sudah berdiri puluhan tahun sebelum jadi kos. Dulu ini rumah keluarga besar dan katanya memang ada sosok penunggu wanita di area kamar mandi itu. Dia itu semacam penjaga, Mas. Dia tidak suka kalau kita terlalu jorok atau berbuat hal-hal yang tidak senonoh di sana, apalagi kalau tengah malam. Mungkin Mas kurang bersih atau terlalu banyak pikiran makanya terlihat oleh dia. Tapi Bu, ini bukan cuma terlihat. Dia menyentuh saya, dia berbisik, bagaimana kalau terjadi lagi?" tanya Dimas yang suaranya naik 1 oktav. Ibu kos mengedikan bahu. "Ya kalau sudah begitu Mas Dimas harus lebih berhati-hati. Selama Mas tidak mengganggu dia, insya Allah dia juga tidak akan mengganggu Mas terlalu jauh. Dia cuma mau menegur." Penjelasan ibu kos bukannya menenangkan, justru semakin menambah kengerian Dimas. Jadi selama ini ia tinggal di tempat yang berpenghuni, dan entitas itu sudah mendiami tempat ini jauh sebelum dirinya, bahkan dianggap sebagai penjaga oleh pemilik rumah. Sejak hari itu, kehidupan Dimas di kos Mulyorejo berubah drastis. Ia berusaha keras menghindari penggunaan kamar mandi di malam hari, bahkan rela menahan diri hingga pagi. Jika terpaksa, ia selalu menyalakan semua lampu di lorong, bahkan memutar ayat-ayat suci dari ponselnya dengan volume pelan, berharap bisa mengusir penghuni tak kasat mata itu. Setiap kali masuk ke kamar mandi, ia merasa seperti masuk ke sarang predator, dengan bulu kuduk berdiri dan jantung berdebar kencang. Ia selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari balik dinding keramik atau menunggu di sudut gelap di balik tirai shower yang bergoyang-goyang sendiri. Dimas akhirnya berhasil menyelesaikan studinya dan pindah dari kos itu, hampir 8 bulan setelah kejadian terakhir. Lega luar biasa, ia merasa seperti terbebas dari jerat tak terlihat. Namun pengalaman di kamar mandi Mulyorejo itu selalu membekas. Hingga kini, setiap kali ia mendengar suara bisikan aneh atau merasakan hembusan dingin tiba-tiba, ingatan akan sosok penunggu kamar mandi itu selalu kembali, seolah teror tersebut masih membayanginya dalam gelap. Ia belajar bahwa terkadang tempat yang paling biasa sekalipun bisa menyimpan rahasia kelam dan kehadiran yang tak terlihat, menanti untuk menampakkan diri di saat yang paling tidak terduga, mengubah rumah menjadi penjara ketakutan yang abadi. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.